lagi nih ya, nyambung lagi ya. Jadi tadi kita udah terhubung dengan FAC First Asia Capital Sekuritas dan nanti kita ada hadiah langsung dengan teman-teman masuk ke facellendesmay.com/FACID. Halo, Koko, Roy Sakti, Om. Oke, saya invite lagi FAC Indonesia. Kita mau bahas peluang Ya, market. Oke, halo Miss, oke, sorry udah tadi kayak terhubung lagi koneksinya ya mungkin nanti. Ya, nanti mungkin bisa diceritain lagi ya karena tadi keputus. Nanti banyak teman-teman yang biasanya bergabung di tengah-tengah itu nanti Kenji bisa cerita lagi tentang FAC seperti yang tadi diceritain di awal gitu. Oke, boleh. jadi market ini ya kita sekarang bicara market dulu nih. Oke, Hari ini IHSG tuh lumayan banget naiknya 1,75% nih ya. Eh, betul. kalau Kenji lihatnya gimana nih dari FAC ini ada riset apa nih? Outlook Kalau marketnya gimana kalau dari kalau FAC? outlook, kalau dari kami sih, memang prediksi kami hari ini kita memperkirakan IHSG memang menguat Miss, Ya, karena seiring sikap wait and see pelaku pasar mencermati proses pemulihan ekonomi kan setelah fase COVID-19 ini dan mau ada isu untuk second wave, jadi market kita lihat masih bisa melakukan profit taking sekarang walaupun tidak banyak di sisa-sisanya. Setelah itu, dengan kalau hari ini sih dari outlook kita sih terutama market didukung oleh kenaikan saham-saham perbankan sih Miss, khususnya perbankan Miss Ellen. Itu perbankan kalau mendongkrak sekali. kalau view-nya dari FAC nanti untuk sekitar sebulan 2 bulan ke depan gitu gimana? Kalau kira-kira di akhir kuartal 2 menuju ke kuartal 3 nanti, kami memperkirakan mungkin pelaku pasar masih wait and see. Jadi indeks kurang lebih kalau Miss Ellen suka sebutkan pola kangguru nih masih. Pola kangguru tapi ada peluang koreksi, khususnya nanti menjelang akhir kuartal 3 kita harus lebih hati-hati lagi. Dan melihat peluang second wave kan di Korea utamanya saya sempat baca berita bahwa di sana sudah masuk fase second wave untuk COVID-19 ini, dan untuk ekonominya sendiri kena impact capital marketnya mereka, dan semoga kalau di kita lumayan bisa menahan nanti dengan kebijakan stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah utamanya seperti yang Sri Mulyani dan Pak Erick Thohir lakukan ya untuk membantu saham-saham yang himbari himpunan bank milik negara Indonesia itu cukup bisa terjaga menurut saya. Jadi kalau untuk kuartal 3 nanti kita lebih hati-hati lagi, wait and see, lihat bagaimana arahnya sehabis fase pertama COVID-19 ini dan menuju nanti semoga tidak terjadi second wave COVID-19 nanti, Miss. Hari ini tuh saham-saham perbankan naik gila banget sih. Jadi memang IHSG Lumayan hari ini tinggi. 1,75% itu didorong oleh saham-saham perbankan, terutama perbankan BUMN. Dan tadi ada yang bilang ya BNI naik 8%. Ya memang BNI kalau saya lihat juga valuasinya masih sangat murah sekali dan kemudian juga kenaikannya belum terlalu tinggi dibandingkan dengan BCA gitu ya. Nah, kalau teman-teman nanya sih kenapa IHSG naik, kenapa saham-saham perbankan naik? Salah satu faktornya memang seperti tadi yang disebutkan oleh salah satu teman kita di komen juga ya, itu memang karena bantuan dari pemerintah ya, jadi udah ada istilahnya stimulus likuiditas dana dari pemerintah, jadi ya itu sangat menjadi sentimen positif buat sektor perbankan. Namun teman-teman sekali lagi ya, kalau saya memperhatikan sentimen positif saat ini itu sifatnya datangnya dari stimulus, stimulus, dan stimulus. Nah, apakah IHSG akan lanjut naik atau enggak, itu sebenarnya tergantung dari COVID-19 ini bisa teratasi dengan baik atau tidak. Ya, jadi nanti kita akan bahas secara khusus untuk teknikal saham-saham perbankan dan juga teknikal dari saham-saham konstruksi yang menarik perhatian serta saham ini komoditas ya. Jadi hari ini saya akan banyak bahas saham nih. Nah, sambil kita seling-seling ya. Oke, saya mau nanya nih, Kenji. Ya, Miss. Kenji, ini ada yang nanya nih ya.
aku turn off comment kadang-kadang ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mau dapat seminar online gratis disponsorin oleh First Asia Capital, Anda langsung ke ellendesme.com/FACID dan kemudian teman-teman juga bisa di situ buka rekening saham. Jadi kalau masukkan data ke situ besok akan di follow up oleh teman-teman dari FACID. Kapan bagusnya exit? Nanti saya akan kasih tahu ya. Saya catat dulu pertanyaannya. Exit kapan? Oke. Kenji, ini mau nanya nih. Tadi ada yang nanyain. Kenji orang Jepang ya? Bukan. Asli Indonesia tuh lagi. Ya, Kenji. Tadi kan kamu bilang ya, First Asia Capital ini banyak banget nasabahnya tuh retail, banyak melayani retail gitu ya. Dan kemudian juga akhir-akhir ini katanya jumlah nasabah untuk yang anak muda tuh meningkat drastis sekali. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh First Asia Capital sehingga bisa menarik perhatian para millennials atau mungkin malah sekarang bukan millennials lagi ya, sebenarnya generasi Z itu tadi. Generasi Z, betul. Oke, kalau dari FAC sendiri kami kan punya beberapa galeri yang tersebar di seluruh Indonesia, Miss. Gitu. Jadi program-program yang FAC jalankan ini memang kita menyasar untuk sebenarnya membuat melek investasi di kalangan teman-teman milenial nih. Karena kan kita tahu milenial sekarang itu kan mereka mungkin sudah mulai cari uang sedini mungkin gitu. Sudah dengan berbagai fasilitas yang ada seperti sosmed, mereka sudah dapat income dan mereka pun pengen mau ada jalur investasi. Kadang punya dananya tapi bingung mau lari kemana sih ini uang saya, seperti itu. Sudah generasi milenial sekarang saya bilang sudah cukup melek investasi, which is good karena didukung oleh program dari IDX juga dari beberapa masa yang lampau, yaitu seperti Yuk Nabung Saham, mungkin Miss Ellen sudah pernah dengar lah ya. Yuk Nabung Saham itu kita galakan ke kampus-kampus, kita membuat melek kaum milenial bahwa investasi saham itu tidak elit, dalam arti tidak elit, tidak butuh modal besar, tidak butuh untuk jadi ahli ekonomi dulu baru kalian bisa ngerti dan bisa terjun ke pasar modal gitu. Jadi kita mau mengenalkan pasar modal itu lebih friendly. Jadi kita sering buat kelas-kelas online, khususnya sekarang di masa pandemi seperti ini, di SPM, dan juga FAC sendiri kan salah satu broker yang kita memiliki syariah online trading system, Miss. Jadi bagi teman-teman yang mau berinvestasi, khususnya generasi milenial yang mau investment secara yang sudah halal, memenuhi prinsip-prinsip syariah, kita juga provide itu. Jadi kita juga sudah memenuhi regulasi ke MUI, kita direview selama beberapa periode sekali untuk memperbarui izinnya, seperti itu. Jadi program-program kita menyasar ke milenial, SPM, trading bersama, edukasinya ada, habis itu aktivasi account bareng, misalnya kita adakan. Jadi untuk jumlahnya pun kita tidak perlu banyak-banyak, tapi ternyata animo dari teman-teman mahasiswa ini, mau tahu apa sih investasi saham nih sekarang nih? Kok, masa sih dengan 100.000 udah bisa investasi di pasar modal gitu? Loh, apakah bisa untung dengan 100.000? Akan jadi berapa uang 100.000 saya? Seperti itu, Miss. Menarik banget ya. Tadi ada punya banyak galeri investasi. Kalau boleh tahu, ini galeri investasi dan kantor-kantornya tuh ada di kota mana aja? Ada di berapa kota di seluruh Indonesia? Kalau perhatiin, pertanyaan yang simpel-simpel kayak gini kadang nanti bisa ditanyain di giveaway gitu. Oke. Silahkan. Oke, jadi kalau cabang FAC Sekuritas ini ada 6, Miss. Itu di luar kantor pusat, kita ada di Surabaya, Makassar, Jambi, Bengkulu, Yogyakarta, dan Aceh. Basis nasabah kita, milenial satu yang paling besar itu di Yogyakarta. Yogyakarta dan sekitar itu animonya besar sekali. Salut juga untuk teman-teman di Jawa pada khususnya. Kalau dari investasi kami ada sekitar 20-an galeri sekian, Miss. Jadi sudah cukup banyak di berbagai kota, di Jambi juga ada, sampai galeri dari Jambi, berapa tadi? Makassar sudah ada. Ya? Galeri berapa? Halo, Miss. Galeri tadi berapa? 20-an galeri, Miss. Sekitar 20-an galeri tersebar di Indonesia. 20-an galeri ya. Oke. Oke.
Teman-teman, kita sambil ngobrol bareng dengan FAC Sekuritas ya. Ini saya ada catat beberapa pertanyaan sih. Teman-teman semuanya ini semua pada penasaran gitu. Jadi ini kalau setelah dapat bantuan dari pemerintah lagi, ini saham-saham apa yang bakalan naik apa enggak kayak gitu. Jadi sebenarnya ya saat ini tuh IHSG itu dalam masa sideways. Sideways tuh artinya dalam masa wait and see, menunggu satu konfirmasi. Nah, IHSG bisa lanjut naik terus jika sentimen positif dari stimulus ini datang terus gitu. Jadi kalau stimulus ya naik terus gitu. Persyaratannya apa? Asalkan COVID-19 di Indonesia ini nggak meledak lagi. Nah itu bisa jadi naik terus. Kalau gitu skenario-nya bullish dong. Iya, jadi bottomnya di bulan Maret kemarin dong. Iya gitu. Cuman kalau saya melihat ada baiknya kita punya skenario yang jangan terlalu optimis dulu gitu ya. Jadi kalau saya sendiri skenario saya nggak terlalu optimis ya. Saya melihat masih akan ada peluang pada bulan-bulan ke depan. Jadi di bulan Juli, Agustus, September itu saya masih waspada lah. Jadi kalau hari ini sentimen positif perbankan bisa mendongkrak perbankan sampai kapan? Bisa mendongkrak IHSG sampai kapan? Kalau saya lihat teman-teman, ya, jadi kalau misalkan ini menguat nanti sampai 5250 itu ada resisten monthly. Di sini ada monthly resisten, semoga kelihatan. Nah, di sini nih. Ini IHSG di sini. Kalau misalkan naik sekitar ini udah naik lagi di 5250 nih ya, resistennya di sini. Jadi be very careful sih sebenarnya meskipun IHSG tadi naik, naiknya juga dia nggak keluar dari masa ini kok, masa sideways yang kemarin saya kasih tahu masih di dalam kotak ini kayak gitu. Nah, terus untuk saham-sahamnya gimana? Saham-saham perbankan nih ya, saya coba buka untuk saham BRI. Ini memang menarik perhatian banget ya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, di sini ada satu pola pembalikan arah. Ini dia mulai membentuk inverse head and shoulders. Ini ada bahu kiri, ini head-nya, kemudian ini bahu kanan yang nanti akan terkonfirmasi jika BRI breakout, jika BRI naik di atas harga 3.400. Kalau sampai dia naik di sini, ini confirm dia membentuk inverse head and shoulders gitu. Jadi pelajarannya apa? Wah, takut ketinggalan kereta nih, tapi kalau beli banyak juga takut. Takut nanti kalau ada second wave jadi jatuh lagi gitu. Pelajarannya ya nyicil aja, tetap punya gitu. Jadi teman-teman yang udah beli dari Maret punya 40 way, misalkan dia breakdown, turun lagi ke sini, itu boleh nambah, atau either way kalau misalkan dia breakout juga nambah. Jadi intinya strategi dari investasi jangka panjang kita nambah terus dari bulan ke bulan gitu. Jadi kalau saya lihat masih bisa akumulasi terus sampai Desember atau sampai Februari 2021 nanti, harus sabar kalau untuk investingnya ya. Nah, kemudian ini tadi BRI. Kalau BCA, sekarang ini saya bahas perbankan dulu, sektor yang lain nanti ya, sabar ya. Ini BCA juga mirip-mirip polanya ya. Dan kemudian si ini BMRI, Bank Mandiri. Bank Mandiri ini hari ini naik juga dengan volume yang sangat tinggi. Teman-teman juga perhatikan di sini. Ini jangka pendek untuk BMRI sekitaran 5.400. Targetnya 5.400-an. Ya, bukan target ya, area waspada profit taking. Jadi sebenarnya upside-nya nggak terlalu gede. Maka dari itu tadi di M-Trade juga kita nggak tradingin ini. Kita masih lebih berhati-hati dengan tren yang lebih besar. Tren yang lebih besar ini dekat dengan resisten. Monthly chart-nya udah dekat banget dengan resisten. Resistennya garis biru ini. Terus sentimen negatif juga terakhir banyak banget ya, COVID-19 mau gelombang kedua terus kayak gitu. Aduh, mesti gambarnya kurang ke atas. Gitu ya. Jadi teman-teman ini untuk Bank Mandirinya, investing harus punya. Misalkan belum punya, besok beli buat investasi jangka panjang.
Oke, kalau saya di BCA dan BRI, BNI kayaknya saya besok mau masuk deh. BNI sih saya belum punya sih, tapi kepengen juga kayaknya pengen lengkap-lengkapin portofolio lah, dikit-dikit ada gitu. Dan ini BBNI juga sama. Oke, jadi ini BNI juga sama, dia masih dalam fase indecision. Kalau buat trading sih, aku belum masuk di sini. Kalau buat trading, aku pilih yang jatuhnya dalam banget gitu. Tapi kalau buat investing ini harus punya gitu. Jadi kalau belum punya ya besok beli aja, paling nggak punya dulu 20% setiap bulan nambah terus dengan nominal yang sama. Jadi BNI kalau dia lewat angka 5 sekitar ini 5.100, BNI lewat dari 5.100, maka dia breakout dari garis hitam ini, maka dia akan masuk dalam tren yang lebih baik gitu. Terus ada yang menarik nih, perbankan tuh nggak cuma blue chip aja yang menarik ya, perbankan yang second liner, tapi kalau udah bicara tentang yang second liner, ini lebih arahnya untuk kayak trading aja gitu sih. Kalau untuk yang big caps tadi, aku suka buat investing. Nah, ini kalau perbankan kayak gini nih. Ini yang second liner tuh BTPN, ini masuk radar banget buat trading. Terus ini tadi BTPN ya, terus kemudian si BTPS, saya tidak tahu Anda paham nggak ya? Ini baca grafik, tapi ya setiap hari kalau nonton kayak gini mestinya mulai jadi paham ya. Ya. Kalau mau dapat edukasi rutin setiap hari bisa gabung di IMTrade dengan cara masuk ke mtrade.id ya teman-teman. Nah ini BTPS juga sama, dia sebenarnya lagi masuk radar juga, tapi lebih ke BTPN. Lebih ke BTPN untuk tradingnya lebih menarik gitu. Oke, untuk action beli jualnya kita mesti secara real time. Terus ini si Bang BBTN ini kalau buat investing saya nggak mau karena dia NPL-nya cenderung naiknya yang paling tinggi gitu. Jadi kalau investing saya strictly di 4 perbankan tadi, BCA, BRI, BMRI atau BNI. Anda silahkan pilih yang mana. Nah kalau yang ini buat trading aja nih, cakep nih. Dia kalau buat trading volumenya juga masih convergen banget gitu. Ini ntar aku ajarin di seminar online besok Sabtu, bisa daftar di ellendesme.com/facid, dapat ini juga besok bisa di follow up sama teman-teman dari FAC untuk buka rekening saham juga gitu. Oke, 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 oke. Sekarang kita mau ngobrol lagi bareng Kenji nih ya. Jadi tadi kita udah bahas sektor perbankan, nanti kita akan bahas untuk sektor-sektor yang lainnya yang juga menarik perhatian. Kenji, kita mau ngobrol lagi nih bareng FAC nih. Apa sih yang selain dari yang tadi Kenji omongin ya, apa sih yang membedakan FAC dari sekuritas yang lain, baik dari segi apa ya, misalkan teknologinya atau apapun gitu, selain dari yang tadi Kenji udah ngomong. Oke, selain dari niche target nasabah kami, niche nasabah kami, juga kami sistem online trading kami sudah memiliki smart order, Miss. Jadi buat teman-teman milenial yang mungkin sibuk, nggak bisa mantengin market terus-terusan, dengan aplikasi kami, teman-teman bisa masukkan sebuah parameter untuk menjual dan membeli ketika harga sahamnya naik dan turun ke titik tertentu, seperti itu. Dan juga ada fitur kita sebut trailing stop, jadi itu untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan untuk ketika target cut loss-nya terpenuhi. Jadi buat teman-teman yang mau trading ataupun investing, mungkin kalau yang nonton live IG sama Miss sebelumnya kan tidak mungkin kita cuma mencari untung doang ketika trading saham. Pasti kita harus prepare untuk worst case skenario-nya, yaitu ketika kita harus cut loss seperti itu. Nah, itu tadi dengan fitur-fitur kami rasa cukup bisa mengakomodir kebutuhan teman-teman investor yang pengen trading ataupun investing tapi tidak punya banyak waktu untuk mantau, Miss. Apalagi market kan lagi kangguru begini nih. Jadi teman-teman bisa pasang-pasang parameter di smart order kami supaya bisa masuk ataupun jual di titik harga tertentu supaya maksimal teman-teman. Jadi tidak kehilangan momentum ketika investment ini. Betul yang Miss Ellen bilang, kalau buat yang investment
saham-saham big cap yang blue chip bagus banget untuk diperhatikan sekarang. BRI saya sempat tektokan dari pagi ini sempat masuk di area 3.340 dan keluar di hari yang sama juga. Itu kan sebagai contoh aja. Jadi kita bisa memanfaatkan momentum saham big cap di market yang kangguru seperti ini, seperti itu. Nah, habis itu kalau perbedaan FAC sendiri, kami sering banget mengadakan kelas-kelas online, seminar-seminar, even by request. Jadi kalau di FAC ini kami terbuka teman-teman mahasiswa yang pengen tahu tentang saham ataupun baru mau belajar. Kak, bisa gak buat seminar online sekolah pasar modal, atau kita trading bareng, baca chart teknikal bareng, belajar analisa teknikal, belajar analisa fundamental. Kalau dari FAC Sekuritas kita sering banget mengadakan kelas-kelas online seperti itu, mulai dari yang kuantitinya cukup besar sampai yang nggak terlalu banyak peserta, yang misalkan cuma 10 orang yang ada, mereka ngumpulin temennya gitu nih, grup-grupnya. Nah itu kita bisa provide gitu sewaktu-waktu, kalau based on arrangement aja, based on appointment, seperti itu misalnya. Oke, menarik banget nih. Nanti mungkin kita mau juga dengar tentang rekomendasi dari FAC ini, ada rekomendasi saham apa dari tim risetnya gitu ya. Tapi ntar aja ya. Nah, ini tadi kita juga ada banyak pertanyaan nih. Hari ini pertanyaannya random banget nih. Ada yang dari sektor perbankan, ada yang dari sektor komoditas. Nah, kalau tadi aku udah bahas sektor perbankan nih ya, nanti aku akan bahas lagi sektor yang lainnya untuk konstruksi, properti, dan lain-lain. Aku mau bahas dulu untuk sektor komoditas. Ini sama apa nih teman-teman? Nggak dapat hadiah, ini bukan giveaway. Nih, sama apa ini ya? Bisa jawab nggak? Yang bisa jawab nggak dapat hadiah. Apa nih? UP Won bukan. MDKA ntar aku bahas. HMSP bagus buat investasi. Salah, ini kemarin aku udah bahas loh ini. Masa masih nggak tahu sih sama Payo. Oke, bener tuh Moses S8. PTBA ya. Jadi PTBA ini kemarin aku tradingin gitu ya kan. Buy on weakness, kan udah jatuh beberapa hari dan dia berada di area support nih. Nah ini kalau kita lihat ini candle-nya candle reversal gitu. Terus hari ini naik dikit, ya kita nggak tahu ya besok gimana ya. Kalau ada pantulan ya ini ada gap beberapa kali nih setelah terjadi auto rejection di bawah. Ya ini ada gap 2 kali. Apakah dia berhasil nutup gapnya di sini atau enggak ya kita lihat aja nanti. Biarkan market yang menentukan. Jadi kalau kita trading itu jangan ditargetin. Jangan ditarget mau profit berapa. Ya ini kalau dari bawah sampai ke atas memang upside-nya 15%. Ya 15%. Apakah nanti kita akan jual sampai setinggi ini atau enggak? Ya saya akan lihat sikon untuk real time-nya. Ini si PTBA untuk call-nya. Terus kemudian kita lihat untuk saham call yang lain nih ya. Gimana dengan Adaro? Apa kabar Adaro? Udah lama nggak dibahas nih. Adaro nih ya. Adaro saat ini lagi berada di area support. Tapi kalau di area supportnya kayak gini, biasanya saya males untuk beli buy on weakness. Kenapa? Karena kalau buy on weakness tuh saya suka yang jatuhnya tuh kenceng banget. Terus biasanya pantulannya cepat gitu. Jadi ya hopefully PTBA tadi ya bagus pantulannya. Kalau pantulannya nggak bagus ya kita akan profit taking lebih cepat gitu. Nah, terus ini Adaro ini masih oke, masih so-so aja lah, biasa-biasa aja lah. Nah, ada yang nanya nih, komoditas yang lain kalau ini dari sektor ini tambang emas. Ini bagus nih, perhatikan nih, ini volumenya sangat konvergen sekali. Ketika harga naik, volumenya juga naik. Dan Antam ini tadi kita beli juga, dan sepertinya saya akan punya time horizon yang agak panjang buat Antam ini. Karena harga emasnya juga naik. Nanti saya akan kasih lihat ya untuk harga emasnya. Ini salah satu emiten yang terkait dengan emas juga, ini ada MDKA. Nah, perhatikan untuk MDKA ini, dia dalam jangka panjang trennya lebih uptrend daripada Antam nih. Dan lebih ngikutin pola dari
pergerakan emas GOLD, mana sih gold CFD TBC. Oke ya, ini perhatikan. Nih, ini gold, teman-teman kalau perhatikan ya, ini komoditas, harga komoditas emas, wah naik terus nih, naik terus, dan bahkan breakout all time high, bukan all time high deh, ini breakout sepanjang tahun ini level tertinggi gitu. Yang trading di gold kalau mau pakai strategi trend following atau super trader itu bisa ngehold lama, cuman mesti harus hati-hati dengan ininya apa namanya uang yang dibeliin jangan terlalu gede supaya kalau ada fluktuasi naik turun tuh nggak kena margin call gitu. Kalau kena margin call bisa habis deh duitnya. Oke, jadi ini untuk emas, tapi untuk emas batangannya sendiri di Indonesia, emas antamnya mungkin secara rupiah harganya nggak naik tinggi-tinggi amat nih. Kenapa? Nih, karena kalau kita perhatikan rupiah masih menguat ya. Jadi ini dolarnya masih turun. Jadi kalau dikaliin sama harga emas tadi ya naiknya nggak tinggi-tinggi amat untuk emas batangan atau emas antam, emas fisik di Indonesia gitu. Aku sih saat ini lebih ke antam daripada MDKA ya. Karena secara dia juga belum naik banyak gitu. Jadi kalau sekarang saya profilnya untuk trading lebih suka untuk yang buy on weakness. Beda ketika kalau lagi market lagi normal tuh teman-teman mengenal saya sebagai tukang hajar kanan gitu. Tukang hajar kanan artinya beli breakout terus. Sekarang sih kalau beli masih ambil kanan, tapi milih dari saham-saham yang habis terdiskon dalam gitu. Oke, kalau pendapat dari Kenji sendiri gimana nih? Kalau betul, kalau saya pun daripada MKL kita lebih ke Antam. Soalnya kita based on data, kalau per 24 Juni ini kan selisih harganya dibandingin sekitar 30 Desember itu kurang lebih ada sekitar 27% gap pelemahannya gitu. Sedangkan secara PBV juga masih valuable banget. Saya Berapa tuh pikir, PBV Antam? sorry? Antam PBV-nya berapa tuh? PBV-nya per 24 Juni ini 0,81. Jadi kan Oke. masih cukup murah bisa kita bilang valuasinya, dan harganya pun karena topik kita investasi low budget, saya pikir teman-teman milenial juga bisa masuk, harganya sangat-sangat bersahabat seperti itu. Habis itu kalau dari perbankan, betul masih perbankan blue chip yang kita sasar. Kalau dari sektor lain kita ada Sril, mungkin Miss Ellen pernah bahas ya di live IG live IG beberapa waktu lalu, Sri Rejeki. Oh ya, Sril itu Sril itu menarik juga tuh. betul menarik itu Miss, untuk saham second liner sangat menarik. Karena PBV-nya itu sekarang di area 0,39, dia ada pelemahan sekitar 20%. Betul, sekitar 24,62% dibanding dengan Desember 2019. Jadi, dan lagi-lagi harganya pun masuk kantong milenial untuk yang pengen investasi low budget, entah swing trade, mungkin nanti mengincar margin beberapa persen gitu, bisa banget seperti itu, Miss. Oke. Menarik banget nih. Oke. Teman-teman, tadi udah dibahas tentang sektor perbankan, kemudian kita juga udah bahas tentang komoditas nih ya. Oke, teman-teman ada ini nggak? Teman-teman di sini ada nggak yang belum berinvestasi saham? Yang belum sama sekali belum ada nggak? Kayaknya kalau follower saya ini segmented banget ya, segmented banget artinya ini benar-benar semuanya udah ini semua, udah punya akun saham gitu. Wah, Tadi hatam-hatam apa berarti ya. FAC Sekuritas kodenya apa ya? Ada yang nanyain. PC, Miss. Kode broker kita Papa Charlie, PC. PC ya, Papa Charlie. Oke. Siapa yang belum punya akun saham? Belum pernah buka akun saham? Coba. Jawabnya sudah atau belum gitu aja. Saya pengen tahu nih teman-teman. Oh, udah daftar M-Trade Tower ya, ntar aku bahas Tower ya. Yang belum punya akun saham bisa buka di FAC Sekuritas ya.
ellendesme.com/FACID ya, masuk ke situ, pecandu semua. Makanya kalau ini yang nonton live ini, saya ngelihat ada yang rajin banget tiap hari nama-nama yang sama tuh nongol terus sampai saya hafal gitu ya. Muncul lagi ya. Istilah kata yang dapat giveaway hari ini adalah yang paling rajin nonton tiap hari itu, kayaknya saya hafal deh namanya. Dan semuanya kayaknya udah pernah dapat semua yang nonton-nonton tiap hari itu. Oke, ini ada banyak yang nanya TBIG dan juga TOBR. Oke ya. Nah, nanti mungkin bisa dibahas fundamentalnya nih untuk TBIG dan TOBR ya, versi FAC gitu ya, versi Kenji. Aku mau bahas dulu untuk teknikalnya ya. Capek deh. Saya belum dapat, Ci. Belum dapat nama saya hafal nggak? Nggak hafal. Sorry, nggak hafal. Oke. Ini TOWR. Udah. Stop bercandanya, udah. TOWR nih. Teman-teman perhatikan, TOWR nih naiknya udah lumayan tinggi. Jadi kalau untuk trading, kalau untuk investasi, ini masuk sekarang udah agak telat gitu. Ini masuk salah satu portofolio kita, portofolio super trader. Kayaknya kita juga udah mau profit taking. Kita ngeholdnya lumayan lama sih. TOWR ini dari sini sampai sini. Ini udah upside-nya berapa banyak ya. Oke, sekarang di monthly chart ini udah naik sekitaran 8%. Kalau di monthly chart ini udah mulai rawan banget profit taking karena candle-nya udah mulai mengecil gitu di monthly chart. Sedangkan untuk TBIG ya, TBIG tower bersama, ini sama juga nih ya, kemarin juga naiknya udah lumayan signifikan, ini monthly chart-nya, yang ini daily chart-nya dia, ini udah lumayan signifikan naiknya ya. Jadi kalau untuk trading udah agak nanggung banget nih, tapi untuk jangka panjang buat investing, bolehlah buat diversification, tapi harus punya blue chip juga, blue chip yang lain gitu. Jadi jangan digedein di sininya. Oke, kalau untuk FI-nya sendiri nih, kalau menurut Kenji gimana? Kalau dari tebik, kalau tebik secara fundamental sih kita masih oke sih, Iya. Valuasinya masih murah. Kalau menurut kami masih cukup murah gitu valuasinya. Tunggu ini. Oke. Ini ada pertanyaan yang lain. RALS gimana, GIAA gimana? Kalau RALS aku lihatnya ya, dia tuh sideways-nya tuh kayak ada akumulasi gitu. Terus kemudian GIAA ini meskipun industrinya terdampak sangat negatif, surprisingly chartnya bagus loh. Teman-teman perhatikan ini. Leo, ntar sabar. Tebik itu bagus, dia punya fundamental. Untuk jangka panjang oke, cuman jangan dibanyakin di situ. Nah, ini Garuda nih, perhatiin nih. Ini Garuda Indonesia cakep kan? Dia chartnya ini benar-benar yang bisa baca nih, harga naik, volume naik, harga naik, volume naik, harga turun, volume ini. Nah, perhatiin nih, ini oke banget nih. Jadi anehnya meskipun fundamentalnya nggak bagus untuk pandemi ini, dia sangat terdisrupsi sekali. Tapi dia punya chart oke. Terus kalau untuk Clio sendiri, tadi ada yang nanyain Clio bagus nggak? Wah, Clio mah fundamentalnya oke ya. Dia punya, dilihat dulu dari kacamata apa. Kalau dari kacamata value investor, dia termasuk perusahaan yang cenderung mahal, agak kemahalan. Tapi kalau dari kacamata growth investor, Clio ini masuk semua kriteria growth investing. Yang pertama adalah dia berinovasi terus kemudian dia punya earnings itu 2018 ke 2019 naik 100%. Setelah itu di kuartal 1 kemarin dia punya earnings, punya laba itu naik 2 digit juga kalau nggak salah 40% gitu. Terus ciri-ciri lain dari perusahaan yang sedang berkembang, growing adalah terus berinovasi. Nah, Clio ini dia inovasinya di mana? Dia ada banyakin pabrik gitu untuk di berbagai daerah untuk menghemat biaya transportasi atau distribusi. Jadi capex-nya lumayan gede. Nah, itu adalah ciri-ciri dari perusahaan berkembang sebenarnya, bertumbuh. Dan yang terakhir, valuasi dia cenderung mahal dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis, karena ya itu tadi, karena dia bertumbuh
harga sahamnya sempat naik lumayan tinggi di tahun 2019 waktu 2018 kemarin ya, dan dia nggak bagi dividen. Ciri-ciri dari growing company adalah dia nggak bagi dividen itu. Ini beda banget sama value company gitu. Nah kalau Kenji sendiri ngelihat Cleo gimana Kenji? Cleo ya Miss ya. Ada pertanyaan macam-macam nih. Wah malam ini banyak pertanyaan. Seru nih Ini pertanyaannya. konsultasi portofolio pribadi gitu. Terus kapan bikin perusahaan ya adalah, tapi nggak perlu disebut di sini. Perusahaan yang lain kan tidak relevan dengan topik kita. Betul. Kalau Cleo sendiri sih dari IPS kan kita lihat dia tetap growth ya, dari tahun ke tahun sih growth. Kalau secara fundamentalnya kita lihat posisi financialnya. Kalau ada data boleh dikasih lihat dong, jadi kameranya dibalik gitu. Ini kebetulan dari HP saya yang satu lagi, jadi kecil banget nih, Miss. Oke, jadi kecil banget ya. Betul, jadi kecil. Ini kalau revenue growth-nya Cleo, kita lihat kan mereka cukup oke ya, Miss ya. Year on year revenue growth-nya juga naik, net income growth-nya per 2019 juga tumbuhnya cukup jauh dibandingkan posisi 2018, itu sekitar 100% kenaikan. Nah, kalau secara key statistiknya kita lihat, dari sisi PER-nya pun belum terlalu tinggi banget, dan PBV-nya masih kita anggap valuable dengan posisi fundamental yang baik dari Cleo gitu. Jadi mungkin kalau untuk short term kita tidak recommended lah. At least kita masuk ke mid term until long term untuk Cleo. Ini ada yang nanya satu perusahaan yang menarik banget ya, yang jarang banget dibahas oleh banyak orang, tapi sebenarnya ini perusahaan yang very interesting for me. Cuman sekarang masuk udah agak telat nih ya. Itu tadi ada yang nanyain EKAP. Ini aku mau kasih lihat data dulu. Data apa yang aku mau tampilkan ya biar kalian nggak pusing karena tulisannya kecil-kecil di sini. Iya. Iya nih, jadi ini kecil-kecil di sini. Oke, aku mau kasih lihat ini deh. EKAP, ini adalah EKAP. EKAP itu namanya tunggu. EKAP ya, aku ganti dulu. EKAP. Oke. Eka Dharma International. Nah, teman-teman perhatikan IPS-nya dari EKAT nih, perhatikan yang ini ya. Ini tahun 2015, IPS-nya EKAT di angka 67. Terus tahun berikutnya naik 126, tahun berikutnya segini. Terus ini tahun berikutnya lagi agak turun dikit, dan ini udah mulai recover untuk earning per share-nya si EKAT ini. Tapi yang menarik nih ya, meskipun dia punya IPS biasa-biasa aja, ini saya mau kasih lihat perusahaan ini, dia dalam jangka panjang harga sahamnya naik terus. Kalau kata Peter Lynch, harga saham dalam jangka panjang itu ditentukan oleh kinerja perusahaan gitu. Kalau jangka pendek mah karena demand lebih gede daripada supply, jangka pendek sampai jangka menengah beberapa bulan itu bisa hanya karena demand aja yang lebih gede daripada supply. Tapi kalau ini saya melihat si Eka Dharma International ini dalam jangka panjang dia akan menjadi salah satu perusahaan besar. Barangkali nanti beberapa tahun kemudian akan jadi blue chip. Yang namanya dulu Unilever, dulu chartnya juga waktu zaman dulu banget juga nggak bagus. Maksudnya chartnya likuiditasnya juga nggak bagus zaman dulu banget. Tapi lama-lama jadi bagus gitu. Ya jadi ini mungkin di sini volume transaksinya juga nggak banyak. Tapi ini termasuk perusahaan yang bagus untuk jangka panjang. Hanya saja nih ya, sekarang kalau mau masuk sekarang ini udah agak kemahalan, jadi kalau misalkan ada koreksi kedua kali, bisalah ini jadi salah satu pilihan untuk diversifikasi untuk investasi jangka panjang gitu. Oke. Kita ngobrol lagi dong tentang FAC nih. FAC itu mungkin boleh diulang ya. Tadi kan kita live-nya sempat kepotong terus kemudian diulang lagi ya. FAC itu udah ada sejak tahun berapa sih? Dari tahun 89 kita berdirinya Miss, sudah dari tahun 1989. Dari tahun berapa? 1989. 1989. Nah,
Oh ya, bahas lagi Ekat ya. Ekat itu tadi ada yang bilang ngechartnya 5 tahun kayak saham blue chip, bener nih. Jarang banget saham second liner yang 5 tahun tuh konsisten kayak gitu terus. Tapi memang kekurangannya satu, dia punya likuiditas kecil. Maka dari itu saya tadi ngomong, ya ini likuiditasnya kecil. Tapi kalau kita perhatiin ya, saham-saham blue chip yang dulu yang bagus-bagus banget itu dulu dia punya likuiditas juga kecil juga gitu. Oke, Betul. 89. Oke. Eh, ini kalau aku lihat nih ya, Kenji ini kan masih muda banget gitu loh. Kalau Kenji di FAC sendiri ini menjabat sebagai apa sih? Kalau saya sebagai Head of Business Development PT FAC, kalau secara usia sih kayaknya udah nggak muda ya, Miss. Sudah mau kepala 3 ini. Belum tiga kan? Belum kepala 3 itu masih muda gitu. Jadi kalau saya lihat mungkin culture-nya benar-benar ke ini banget ya, ke millennials banget ya, ke anak muda banget gitu ya. Sampai ini manajemennya juga banyak anak muda gitu. Good. Oke. Betul. Jadi dari FAC juga mulai Likuiditas regenerasi waktu kecil itu. karena tadi ada yang nanya likuiditas kecil tuh kenapa? Apakah karena nggak laku? Belum tentu kayak gitu Belum juga. tentu. Jadi kalau kita bicara tentang likuiditas, kita bicara tentang kapitalisasi. Kapitalisasi saham itu kan faktornya dua. Yang pertama adalah jumlah saham yang beredar, yang kedua adalah harga saham itu sendiri gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang jumlah saham beredarnya dia banyak atau enggak, nah itu saya belum ngecek juga, itu yang pertama. Kemudian yang kedua bicara tentang likuiditas itu sebenarnya bisa naik sewaktu-waktu ketika saham ini diincar oleh institusi gitu ya. Jadi sekarang mungkin institusi perhatiannya nggak lagi ke situ. Memang saat ini institusi perhatiannya masih pada saham-saham blue chip. Ya, jadi kayak BRI, kapan sih BRI bisa naik sampai 7%, 8% kalau bukan di tahun 2020 ini. Bahkan di Maret kemarin tuh 3 hari BRI naik sampai 30%. Dan itu juga kita senang banget, kita juga dapat berkah dari situ ya. Oke. Betul, Mas. Selain produk Ekat lainnya apa, langsung aja kunjungin websitenya Ekat deh, Ekat Dharma ya. Oke. Saya akan bahas tentang saham lainnya nih, nggak terasa udah hampir 1 jam aja nih, cepat banget. Siapa yang tiap malam nongkrongin live saya karena mau konsultasi saham portofolio pribadinya? Yuk, aku ya kan Banyak ini kayaknya, ngomongin Miss ya. gimana? Banyak yang mau konsultasi porto pribadi. Iya, Apalagi di iya. masa ini mungkin banyak yang masuk juga kemarin pas market sempat crash kan. Kalau ini menjadi pada bahas tentang Ekat ya, Eka Dharma, aku bahas deh kalau itu perusahaannya. Eka Dharma International ini perusahaan apa sih? Wah, jadi kayak iklan nih. Ini jadi endorse Eka Dharma. Eka Dharma International ini bergerak di bidang manufaktur, kayak apa sih, lakban, terus kemudian Eka-tape, kayak gitu-gitu, solasi-solasi, kayak gitu ya. Jadi ini nih aku kasih lihat sekalian nih. Nih, stay at home. Nah, ini kalau sekarang lagi marak online bisnis online, mereka butuh lakban untuk mengirim barang-barangnya untuk packing. Jadi banyak yang tidak sadar bahwa ternyata ada perusahaan yang sangat diuntungkan di era pandemi ini, salah satunya adalah Eka Dharma ini. Nah, ini dia diuntungkan nih. Dia jual ini kayak kemasan-kemasan kedus-kedus ini ya, lakban-lakban kayak gini-gini ya. Jadi ya produknya kayaknya sepele banget nih. Tapi ini termasuk salah satu produk yang dibutuhkan oleh manusia zaman now yang suka belanja online. Oke, mau bahas sama apa lagi nih? Kita bahas tentang konstruksi. Siapa yang punya saham konstruksi di sini? Wah, tidak sadar setiap hari menggunakan produknya. Oke. Besok naik? Enggak, belum tentu. Ingin giveaway, oke. Siapa yang punya saham konstruksi di sini? Aku mau review saham konstruksi. Nanti bisa ditambahin FA-nya mungkin dari Kenji. Bisa, Miss? Oke, kalau Saham-saham konstruksi sebenarnya menarik juga ya kalau untuk di masa pandemi kayak gini. Benar, konstruksi ini yang biasanya mereka kendalanya pada cash flow ya. Jadi
Kalau yang lumayan oke, cash flow-nya secara fundamental ini Wika ini secara operating cash flow paling mendingan gitu ya. Nah, tapi kalau kita cuma bicara tentang jangka pendek tentang trading aja, bukan tentang investasi, ini si Adi ini potensial buat trading ini paling nggak upside-nya dia bisa sampai ke 680 700-an lah. Swing trading doang ya. Kecil-kecil ya. Oke. Terus kemudian kita lihat bagaimana dengan Wika. Sama nih, Wika juga potensial. Juga Adi, Wika ini juga potensial ya. Terus kemudian WSKT. Nah, ini juga sama. Pola-polanya mirip semua. Kayak sekarang tuh lagi pausing gitu ya. Jadi ini kan gurunya habis lompat, dia lagi istirahat gitu. Jadi sektor konstruksi termasuk sektor yang masuk radar saya. Seperti yang saya bilang, saya suka beli saham yang lagi turun kalau marketnya lagi kayak gini, dan salah satunya adalah sektor konstruksi ini gitu. Yang nanya portofolio saya apa, saya lagi punya PTBA, nggak gede-gede amat juga buat trading doang gitu. Jadi ya kalau naik, tadi saya udah kasih lihat ya PTBA mungkin sekitaran 10-15% perkiraan upside, tapi saya nggak pernah target, dikasih untung berapa ya saya terima. Rentang waktu, mungkin yang perlu teman-teman tanyain adalah rentang waktu saya mau hold dia sampai berapa lama. Less than a month gitu ya. Jadi untuk trading aja sekitaran 1 bulan atau kurang gitu. Oke, ini udah hampir 1 jam nih dari ini ya, Kenji ya, FAC ya. Teman-teman yang mau buka account di FAC, ini banyak banget layanannya, terutama untuk edukasi. Bisa langsung aja ke ellendesmei.com/FACID. Nanti teman-teman hari Sabtu nanti dapat seminar online juga, diskon Vaganza gratis, ditraktir oleh FAC. Nanti Sabtu aku akan ajarin tentang money management, risk management saham yang belum pernah aku bahas di seminar online diskon Vaganza yang sebelumnya. Di SODV sebelumnya tuh aku belum pernah bahas. Oke, jeng jeng, giveaway. Kayaknya ini pada nungguin giveaway doang. Nggak jadi, nggak ada giveaway malam hari ini. Ya, penonton kecewa. Jangan bubar. Oke, bubar gitu. Ada ya. Oke. MDKA saya lebih ke Antam short term ini ya. Oke, tadi udah saya bahas banyak-banyak banget nih sahamnya. Wah, malam ini kenyang nih saham semuanya. Oke, pertanyaan buat giveaway. Apa ya? Mau nanya apa ya, Belvin ya? Belvin lagi tuh dari sebut Belvin, jadi aku distracted. Kenji, mau nanya apa ya? Kalau aku sebut nama kamu tuh aku keinget itu loh, tokoh superhero Jepang, Saitama, guys. Jepang One kan. Punch Man ya. Ada yang nonton Saitama nggak? Ini ada pelajarannya buat saham loh, tahu nggak? Saitama tuh yang bikin dia jadi superhero kuat banget tuh apa? Banyak yang mempertanyakan kok kuat banget gitu ya. One Punch Man. Wah, ini jadi out of topic dikit. Ternyata yang bikin keberhasilannya dia jadi orang yang paling kuat itu adalah olahraga. Push up 100 kali, squat 100 kali, lari 10 kilometer setiap hari. Wah, itu teman-teman. Yang ngerti kan? Saitama One Punch Man itu superhero yang sekali jotos langsung musuhnya kocar kacir semua. One Man Punch, nggak ngerti lah ya, kira-kira itulah. Jadi ketika kita investasi juga sama. Ketika kita lihat orang yang hasilnya luar biasa, Warren Buffett, Lo Keng Hong, siapapun itu juga latihannya, belajarnya juga banyak gitu. Oke ya, ngakak lagi. Oke, si Gundul ini nonton nih. Oke, Kenji mau apa? Berhubung kita bahas tadi, Miss agak sebut Lo Keng Hong, Warren Buffett, dan topik kita malam ini kan investasi low budget untuk milenial nih. Itu kan banyak teman-teman utamanya yang suka nanya ke saya, wah kalau kasih contohnya Warren Buffett dan Lo Keng Hong, mereka kan dananya sudah besar Kak, curang katanya, dananya sudah besar, untungnya otomatis besar. Nah, saya ada satu contoh bagus, ini salah satu nasabah kami di FAC Sekuritas. Dia mahasiswa di salah satu universitas di Jawa Tengah. Sebut saja Mbak D. Kita sebut Miss D. Miss D ini tepatnya pada 12 November 2015, si Miss D ini mahasiswi jurusan farmasi, Miss. Jadi tidak ada background ekonomi, masih kuliah jurusan farmasi, anak rantau. Ini kenapa dia viral, ini sempat viral dulu karena
case ini seperti teman-teman milenial pada umumnya mungkin dana investasinya belum terlalu besar, ya, seperti itu. Nah, si Mbak D ini dari sisa-sisa uang kiriman orang tuanya yang dia dapat, dia sisihkan. Setelah dipotong uang pulsa, segala macam, dia sisihkan 50.000, 100.000 setiap bulan. Dan waktu itu dia karena menganut paham yuk nabung saham, dia mengikut kiblat itu, dia menabung saham. Ini bukan promosi ya teman-teman ya, ini sebagai contoh saja. Waktu itu sahamnya saham INAF tahun 2015, akhir-akhir tahun, sekitar bulan November, total diakumulasi budget yang dia keluarkan untuk menggabung saham INAF itu sekitar 3 juta, Miss. Total itu sudah dari sisa-sisa uang yang disisihkan tiap bulan, seperti itu. Gayung bersambut, ternyata kan waktu itu kan sedang proyek BPJS Kesehatan ya, waktu itu sedang digalakan. BPJS pun juga butuh supplier obat, dipilihlah waktu itu INAF kan. Habis itu harga sahamnya dalam setahun itu, jadi dari November 2016 kita ke Desember 2016 itu naiknya sekitar 2.720%, teman-teman. Bayangkan, jadi Mbak D ini dengan modal sekitar 3 jutaan itu, 3 juta lebih sedikit itu, dia mendapatkan stock value-nya pada saat akhir Desember 2016 itu sekitar 72 juta. Dari modal 3 juta. Jadi jangan berkecil hati buat teman-teman. Bisa gak sih saya jadi kayak Lo Keng Hong, bisa jadi kayak Warren Buffett dengan modal cuma seadanya gitu, nyisihkan tiap bulan 100.000, 50.000? Jawabannya bisa, teman-teman. Kita tinggal tunggu momentum yang tepat. Bahkan dia mahasiswi farmasi, Miss, jadi tidak ada background ekonomi. Tapi waktu itu kenapa dia membeli saham INAF, ketika saya tanya, dia mempertimbangkan faktor fundamentalnya. Faktor fundamentalnya, INAF-nya masih cukup oke menurut dia, dan juga waktu itu sedang ada proyek bareng pemerintah. Nah, makanya saya beli saham perusahaan yang saya pahami juga, yaitu farmasi waktu itu. Maka dia beli, dalam setahun itu 2.720%. Wah, itu kan Cinderella story bisa kita bilang di pasar modal ini, di luar nama-nama seperti Pak Warren Buffett, Pak Lo Keng Hong gitu. Jadi buat teman-teman milenial, jangan berkecil hati, tetap bisa cuan dan investasi dengan budget yang seadanya atau low budget tuh bisa, teman-teman. Menarik banget ya. Sekali lagi kalau buat investasi atau buat trading tuh jangan lupain timing juga ya teman-teman ya. Kalau bicara fundamental perusahaan bagus atau apa, kalau kita timingnya salah bisa turun juga gitu. Contoh kayak Cleo fundamental bagus, tapi kalau Anda masuknya 2019 ya itu kemarin turun juga gitu. Jadi kita mesti mau belajar sih. Oke, jadi teman-teman ada yang nanya juga tadi BCA ini nggak jadi giveaway, tunggu sabar, biar deg-degan. Oke, jadi ini teman-teman ya, tadi yang nanya kenapa sih kok misalkan ada yang nanya tuh ya BCA kenapa nggak naik setinggi saham-saham BUMN perbankan lain? Karena BUMN perbankan hari ini tuh dapat suntikan duit 30 triliun, bayangkan. Ya, jadi IHSG kita, saham-saham kita itu naik karena bahkan juga di luar negeri itu naik karena stimulus demi stimulus. Stimulus demi stimulus. Itu ya teman-teman ya. Jadi ya kita nikmati aja, kita trading, kita nikmati, tapi jangan terlalu berlebihan. Oke, sekarang masuk pada masa giveaway, dapat 10 orang dapat 15 hari IM Trade. Jadi pertanyaannya adalah apa coba? Aku mau kasih pertanyaan, boleh nggak? Aku aja ya. Nanti tolong Kenji, tolong bantu jawab ya. Tolong bantu jawab. Bantu bacain aku pemenangnya siapa. Pelan-pelan aja. Oke, semoga dapat. Siapakah nama pahlawan Jepang yang saya jadikan analogi atau contoh dalam berinvestasi tadi? Superhero Jepang tadi siapa? Go. Siapakah namanya? 2089, apaan pertanyaannya nggak itu, udah nyicil jawab dulu. Karena biasa ditanya jumlah kantor berapa kayak gitu-gitu. Saitama ya. Samuel Wang ya. Samuel Wang. Dapat ya. Samuel Wang .official. Terus siapa lagi? Handi Said. Wah, ini Saitamanya caps lock nih, Miss. Tulisnya gimana nih? Handi.
Handy Sign, SIGN. Oh, Wah, ada yang bisa. Hani Sign. Oke, oh ini aku bisa lihat juga nih. Elena Chu. Terus kemudian Real, mumpung pas saya bisa lihat nih ya, agak-agak ini. Real Vidi T Jaja. Udah dapat 4. Siapa lagi nih? Bantuin saya dong, Kenji. Angelina Deviana. Angelina Deviana, Miss. Deviana. Lukianto.cahyadi. Wah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 lagi. Rika.nurlaili. Siapa lagi? 3 lagi nih. Michael.mok. Apa? Michael.mokk. Mok. Michael.muk. 2 lagi. Mikaela DIP. Mikaela DIP. 1 lagi, silakan. Nicholas TP. NICHOLASTP. Betul. Mikaela DIP, Nicholas TP, Samuel Wang.official, Handitain, Realvidit Jaja, Elena Chu, Lukianto Cahyadi, Angelin Deviana, Michael Muk, Rika Nurlaili. 1, 2, 3, 4, 5, 10 orang silakan DM saya dengan kode EMT15, nama, email, dan HP kamu. Thank you semuanya yang sudah bergabung, dan jangan lupa buka akun di FIC dengan cara masuk ke ellendesme.com/FICID. Nanti teman-teman akan dapat juga seminar online diskon Vaganza besok hari Sabtu. Dan besok teman-teman akan di-follow up dari tim FACID untuk buka rekening saham jika masukin ke situ. Thank you semuanya. Saya Ellen May, we help people to make money and change lives better. Thank you Kenji dan Thank you, Miss FACID. Ellen. Salam profit. Bye. Teman-teman.